Namo Buddhaya, anak-anak hebat, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari ajaran Buddha. Tema kita hari ini adalah teladan Buddha dalam menerapkan hak asasi manusia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita mempersiapkan diri dengan duduk hening terlebih dahulu. Ayo duduk bersila, pejamkan mata, tarik napas, hembuskan napas secara perlahan. Lalu saat menarik napas atau mengembuskan nafas, katakan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku bahagia. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat, mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, tentang hak asasi manusia, ajaran Buddha yang mencerminkan hak asasi manusia. Apa saja contohnya? Betul, pelaksanaan Pancasila Buddhis atau 5 aturan moral yang wajib dijalankan oleh umat Buddha. Apa saja itu? Yang pertama adalah tekad untuk tidak membunuh, artinya kita menjalankan hak asasi manusia tentang hak untuk hidup. Lalu tekad untuk tidak mencuri berarti menghargai atau menerapkan hak asasi manusia tentang kebebasan memiliki harta benda. Lalu yang ketiga, pantang berbuat asusila berarti melaksanakan hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup harmonis, tenang bersama keluarganya. Hak asasi sila yang keempat, tekad untuk tidak berkata bohong atau berkata yang tidak benar, artinya kita menerapkan hak asasi tentang kebebasan berbicara, mendapatkan kebenaran sebagaimana adanya. Sila kelima, pantang mabuk berarti kita menghargai, menerapkan hak asasi manusia tentang hidup tenang, hidup damai dalam masyarakat. Nah, apakah Buddha melaksanakan hal itu? Tentu saja Buddha adalah teladan sempurna terhadap hal itu. Dalam kesehariannya Buddha selalu berkata benar. Kata-kata Buddha selalu menyejukkan dan membawa damai bagi pendengarnya. Perilaku Buddha merupakan perilaku sempurna sebagai seorang manusia. Lalu, hari ini Ibu akan menceritakan 2 kisah bagaimana Buddha menghargai bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, bahwa setiap manusia itu adalah sama, menginginkan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam hidup. Tidak ada perbedaan di antara manusia, walaupun seseorang itu terlahir dalam keluarga kaya, keluarga miskin, maupun keluarga tidak mampu, di daerah manapun, kota maupun desa, mereka memiliki keinginan yang sama untuk bahagia, dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kisah yang pertama adalah tentang Sunita. Siapa Sunita? Sunita adalah salah satu orang dari kasta paria atau buangan. Apa sih kasta paria? Nah, di India pada masa itu masyarakatnya terbagi dalam beberapa tingkatan sosial yang disebut kasta. Kasta paling tinggi disebut kasta Brahmana, kelompok orang yang menjalankan ritual-ritual keagamaan dan dihormati sebagai kaum yang suci. Kelompok kedua adalah kelompok ksatria. Ini adalah para bangsawan, raja, kaum pelaku pemerintahan. Mereka biasanya hidup sejahtera secara ekonomi makmur dan dihormati oleh para brahmana juga. Kelompok ketiga adalah kelompok wasya. Mereka adalah pelaku ekonomi, pedagang, bankir ya. Secara ekonomi mereka juga kaya raya ya. Gitu. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok sudra atau para karyawan, pembantu, pekerja-pekerja ya. Secara ekonomi mereka tergantung pada majikannya. Majikannya baik, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang
layak. Kalau majikannya tidak baik, ya bagaimanapun ia cerdasnya, ya mereka akan tetap menghadapi kehidupan yang sulit. Lalu dalam pemerintahan, kasta sudra ini tidak akan bisa menduduki sebagai pegawai pemerintahan. Pendidikan, mereka juga tidak bisa menempuh pendidikan. Lalu di antara keempat kasta ini ada satu lagi yang disebut kasta paria atau kaum buangan. Mereka adalah pekerja-pekerja yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti membuang sampah, membuang kotoran manusia, ya, membersihkan septic tank itu. Kehidupan mereka sangat dianggap buruk oleh masyarakat sebagai noda. Maka mereka dilarang untuk bertatapan langsung, bahkan bayangannya pun tidak boleh menyentuh kaum Brahmana. Kalau itu terjadi, mereka akan mendapat hukuman dari kaum yang lebih tinggi. Nah, Sunita ini adalah seorang kaum buangan atau paria. Pekerjaannya adalah membuang sampah. Suatu ketika ia ketika sedang dalam perjalanan untuk membuang sampah, berarti masih bekerja, ya. Ia bertemu dengan Buddha dari jauh. Ia melihat Buddha dan ia mendengar bahwa Buddha itu dari kasta ksatria. Maka dia harus segera sembunyi, jangan sampai bertatapan atau bertemu langsung, bahkan bayangannya pun tidak boleh menyentuh. Ketika ia akan bersembunyi berlari ke belakang, ternyata dari arah belakang ada sekelompok biku yang sedang menuju perjalanan ke arah Buddha. Mau ke depan, Buddha sudah semakin dekat, sehingga ia pasrah terduduk meletakkan keranjang sampahnya, lalu bersujud. Tetapi Buddha dengan tenang mendekati Sunita. Sunita semakin ketakutan, gemetar. Lalu Buddha bertanya dengan penuh welas asih, "Kenapa engkau terlihat takut? Siapa namamu?" Sunita menjawab, "Saya adalah Sunita, orang dari kaum buangan atau kasta paria. Saya tidak boleh bertemu dengan Buddha." "Kenapa engkau tidak boleh bertemu dengan saya?" jawab Buddha. "Karena kalau saya bertemu Buddha, saya bisa mendapatkan hukuman. Saya tidak pantas, saya kotor. Saya bisa menjadi noda bagi Buddha." Buddha dengan tersenyum penuh welas asih mendekati dan menyentuh bahu Sunita. "Sunita, bukan engkau yang mengotori saya atau orang lain, tetapi kebodohan, kebencian, keserakahanlah yang mengotori hati kami. Engkau adalah manusia yang sama seperti kami. Kau memiliki air mata yang sama asinnya dengan air mata yang kami miliki. Nah, Sunita, maukah engkau meninggalkan pekerjaanmu lalu menjadi seorang biku?" Sunita dengan tidak percaya menatap Buddha. "Bolehkah saya menjadi biku, Buddha? Kenapa tidak? Dharma, ajaran Buddha, adalah seperti air samudra. Air sungai, air kali kecil, air kali besar, semua mengalir ke samudra, mengalir ke laut. Dan air laut memiliki rasa yang sama, asin. Begitu pula Dharma. Dharma memiliki rasa kebahagiaan, kebenaran untuk semua orang, tidak memandang siapa dirinya. Nah, maukah engkau menjadi biku?" Sunita dengan penuh haru menangis bersedia menjadi biku. Lalu ia ditahbiskan di tepi sungai oleh Buddha. Berita ini menjadi berita yang sangat besar. Raja Bimbisara mendapat protes dari banyak masyarakat. Meskipun ia pengikut Buddha yang tekun, tetapi sebagai raja ia tidak bisa mengabaikan protes dari rakyatnya. Maka saat itu ia segera menemui Buddha bersama rombongannya. Di tengah perjalanan menemui Buddha, ia melihat ada seorang biku yang masih muda, belum sampai usianya 40 tahun, dikelilingi oleh para biku-biku yang lainnya dan juga umat awam sedang menjelaskan Dharma. Karena tertarik, Raja Bimbisara berhenti dan turut mendengarkan Dharma.
Ia sangat bahagia sekali mendengarkan penjelasan dari biku yang tampak tenang, damai, dan membawa kesejukan hati. Penjelasan dharmanya mudah dipahami. Lalu Raja Bimbisara teringat bahwa ia akan menemui Buddha. Ia segera menemui Buddha dan bertanya, "Buddha, saya mendengar bahwa Buddha telah menabiskan Sunita, suku Buangan, menjadi seorang biku. Di manakah ia sekarang? Saya sebagai raja mendapatkan banyak protes dari masyarakat." Lalu Buddha menjawab, "Raja, apakah engkau melihat seorang biku muda yang sedang menjelaskan dharma di halaman tadi? Saya melihat engkau turut mendengarkan dharma. Bagaimana penjelasan dharma dari biku muda tersebut?" Saat itu Raja Bimbisara sangat terkejut dan malu sekali. "Oh Buddha, ia sangat pandai sekali menjelaskan dharma dan ia sangat-sangat berwibawa dan tenang. Itulah Bante Sunita. Apakah engkau mau menerima Bante Sunita sebagai seorang biku dalam negaramu, dalam kerajaanmu?" Raja Bimbisara dengan penuh hormat dan takjub berkata, "Tentu saja, Buddha, saya akan menerima Bante Sunita sebagai seorang biku dan tidak akan memandangnya sebagai suku buangan lagi." Nah, ini adalah satu bukti pertama bahwa Buddha menerima semua orang dan tidak membedakan manusia berdasarkan kelahirannya. Kisah kedua itu tentang Biku Upali. Tentunya kalian pernah mendengar Biku Upali pada saat mempelajari ajaran Buddha di kelas 8. Siapakah Biku Upali? Biku Upali ini adalah salah satu biku yang hebat, yang banyak berjasa dalam perkembangan agama Buddha hingga saat ini kita masih mengenal, melestarikan Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Itu salah satunya adalah berkat Biku Upali. Nah, siapakah Biku Upali? Biku Upali adalah seorang tukang cukur. Karena profesinya tukang cukur, berarti dia dari kasta Sudra atau kaum pekerja. Pekerjaannya adalah mencukur para pangeran-pangeran di istana Kapilawastu atau di istana dari suku Sakya, kerajaan dari Pangeran Siddhartha atau Buddha ya. Sebagai tukang cukur, ia sangat disenangi para bangsawan karena keahliannya. Nah, suatu ketika pangeran-pangeran dari suku Sakya ini yang biasa ia layani untuk dipotong rambutnya mengatakan memberikan hadiah besar kepada Upali. "Kenapa pangeran memberikan hadiah yang besar, yang banyak kepada saya? Karena Sunita, mulai sekarang engkau tidak perlu lagi mencukur rambut kami. Ini adalah terakhir kalinya engkau mencukur rambut kami. Kami ingin menjadi seorang biku, murid dari para Buddha." Upali terdiam dan merenung. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pulang dengan membawa hadiah dan berpikir, para pangeran yang memiliki ekonomi yang sangat baik, kemakmuran secara finansial, meninggalkan semua itu untuk menjadi biku. Tentunya ini suatu hal yang baik. Kalau saya dari suku Sudra bekerja dengan sangat susah payah untuk mendapatkan uang, tapi para pangeran yang mendapatkan uang meninggalkannya, pasti menjadi biku itu adalah sesuatu yang mulia. Baiklah, saya akan menemui Buddha. Jika mungkin, saya pun ingin menjadi biku. Lalu Upali menyerahkan semua hadiah itu pada keluarganya dan mencari Buddha. Dengan takut dia berkata, "Buddha, bolehkah saya, orang dari suku Sudra, menjadi seorang biku?" "Mengapa engkau ingin menjadi biku, Upali?" tanya Buddha. "Saya melihat pangeran-pangeran yang saya layani semua meninggalkan harta bendanya untuk menjadi biku. Saya percaya bahwa ini adalah hal yang baik. Kalau demikian, mungkinkah saya menjadi biku juga?" "Tentu saja Upali. Pintu Dharma Sangga terbuka untuk semua orang.
silahkan engkau menjadi biku. Lalu Buddha menabiskan Upali dengan kalimat ehi biku upasampada. Artinya, marilah Upali, jalanilah kehidupan suci sebagai seorang biku. Lalu Upali dengan tekun melatih semua yang diajarkan oleh Buddha. Nah, saat para pangeran Sakya itu datang kepada Buddha untuk menjadi biku, ia melihat Upali dan menertawakan, tukang cukur ada di sini. Untuk apa engkau di sini? Kami datang untuk memuliakan Buddha dengan menjadi pengikut Buddha. Kami adalah pangeran-pangeran. Jika kami menjadi pengikut Buddha, nama Buddha akan semakin tersiar luas, terkenal. Upali dengan penuh ketakutan, shock, dia gemetaran dan berjalan ke arah tepi, menghindari pangeran-pangeran ini. Tetapi Buddha melihat hal itu, beliau memanggil Upali untuk mendekat. Para pangeran Sakya, saya tidak memerlukan kalian untuk memuliakan saya. Kemuliaan atau keterkenalan seseorang bukan karena jabatan, bukan karena pengikutnya dari kalangan bangsawan, tetapi karena perilaku-perilaku bijaknya dalam kehidupan ini. Untuk apa kalian datang ke sini, Pangeran Sakya? Pangeran Sakya ini sangat malu ditegur oleh Buddha. Kami datang untuk menjadi biku, menjadi pengikutmu Buddha. Kalau engkau ingin menjadi pengikutku, engkau harus melepaskan kesombonganmu terlebih dahulu. Kalian tahu, setiap orang yang ingin menjadi biku, masuk dalam komunitas biku atau sangga, semua memiliki derajat sosial yang sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah siapa yang lebih dulu menjadi biku, berarti ia yang tertua dan harus dihormati sebagai seorang kakak seperguruan. Nah, apakah kalian sanggup dengan syarat pertama ini? Para pangeran itu mengatakan, baik Bante, kami sanggup. Nah, Upali sudah menjadi biku terlebih dahulu. Berarti Upali adalah kakak seperguruan kalian. Upali mendengar itu, dia sangat gemetar ketakutan. Pangeran Sakya pun sangat terkejut. Maka kalian harus sujud memberi hormat kepada kakak seperguruan kalian. Apakah kalian sanggup melepaskan kesombongan kalian dengan memberi hormat kepada orang yang kalian anggap rendah? Tetapi saat ini ia adalah orang yang lebih tua dari kalian dalam komunitas sangga. Para suku Pangeran Sakya ini dalam hatinya berperang. Apakah bisa atau tidak? Lalu setelah mendengarkan penjelasan Buddha, mereka mampu melepaskan kesombongannya itu dan menghormati biku Upali sebelum mereka ditahbiskan menjadi biku dengan kalimat ehi biku upasampada. Nah, sejak saat itu biku Upali adalah biku yang paling teguh dalam menjalankan aturan-aturan kebikuan. Bagaimana tata cara menjadi seorang biku? Biku Upali memahaminya dengan baik. Bagaimana hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan bagi seorang biku? Biku Upali mengetahui hal itu dengan baik. Mengapa sebuah aturan kebikuan ditetapkan? Biku Upali mengetahui itu dengan baik. Maka suatu hari ketika Biku Upali minta izin kepada Buddha untuk menyepi tinggal di hutan, Buddha tidak mengizinkan. Buddha berkata, engkau harus tetap tinggal di komunitas biku ini, tidak menyepi ke hutan, karena engkau harus membimbing para biku-biku muda untuk menjadi taat terhadap peraturan kebikuan. Nah, itulah biku Upali yang paling unggul dalam hal melaksanakan peraturan-peraturan kebikuan. Lalu saat Buddha wafat, dalam sidang sangga pertama yang dipimpin oleh Bante Mahakassapa, biku Upali mengucapkan ulang semua peraturan-peraturan kebikuan yang saat ini tertuang dalam kitab Vinaya Pitaka bagian dari Tripitaka. Berkat biku Upali, Tripitaka menjadi lengkap.
Nah, itulah Biku Upali, seorang tukang cukur yang menjadi penjaga winaya atau aturan para biku. Dari dua kisah ini kita bisa melihat bahwa Buddha memandang setiap orang itu sama, memiliki hak sama untuk hidup, memiliki hak sama dalam kehidupan spiritual, memiliki hak yang sama dalam kehidupan yang lebih baik. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya, tapi pada kesempatan ini dua kisah ini yang Ibu ceritakan mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk terus menjalankan ajaran Buddha. Dan pada akhir pembelajaran ini ada evaluasi, coba kalian renungkan apa nilai-nilai positif yang bisa diambil dari kisah Biku Sunita dan Biku Upali. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Akhir kata, Namo Buddhaya.